Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal MariaDB atau software database di Linux ya. Karena di pertemuan sebelumnya mungkin kita juga pernah mempelajari tentang web server ya, Apache dan MySQL di Windows ya. Kalau di Windows tampilannya kan kita menggunakan aplikasi SAM seperti ini. Tapi ada kalanya nanti karena Anda adalah jurusan jaringan, maka Anda harus bisa menginstal juga web server dan database di Linux gitu ya. Nah, kalau di Windows kalau sudah kita jadikan seperti ini kan SAM ini kan bandelnya ya. Apache adalah web servernya, kemudian MySQL adalah database-nya. Nah, dia akan kita coba akses kalau di Windows dengan cara seperti ini ya. Dengan cara langsung localhost begitu kan ya. Localhost seperti ini. Akan tampil ya. Kemudian kalau webnya berarti di webku setelah kita buat setelah kita buat halaman webnya. Terus kemudian beberapa saat yang lalu kita juga mencoba membuat input siswa ya. Input siswa yang bisa kita masukkan di sini. Misalkan di sini masukkan kemarin sudah ini passwordnya misalkan gini, kemudian kita kirim, kemudian dia data tersimpan, kemudian kita bisa melihat database-nya di mana? Di konsolnya ya. Kita belum membuat tampilannya. Database-nya seperti ini. P, kemudian show database untuk menampilkan database-nya ya. Kemudian use DB siswa. Ini di pertemuan berikut sebelumnya kan begini ya. Kemudian kita tampilkan tabelnya mungkin kalau ingin melihat tabelnya. Kemudian kita lihat isinya, select bintang from tabel user ya. Nah, data yang baru saya masukkan tadi masuk di sini. Nah, ini kan kita menggunakan Windows gitu ya. Kita menggunakan Windows. Yang berikutnya adalah kita ingin gitu ya. Kita ingin web server Apache gitu ya. Begitu juga database-nya SQL ini kita menggunakan versi Linux. Bukan itu ya. Kita versi Linux. Jadi kita harus bisa, maksudnya multiplatform, bisa Windows juga bisa Linux ya. Nah, di sini kita tetap akan menggunakan namanya VirtualBox ya. Tentang tata cara penggunaan VirtualBox-nya, saya rasa harusnya semuanya sudah terinstall VirtualBox dan sudah berhasil menginstal Linux-nya. Ya, oke? Nah, sebelum kita menginstal atau menggunakan VirtualBox atau menggunakan Linux-nya, kita harus sudah bisa memastikan bahwa, gitu ya, bahwa si laptop ini sudah connect internet, gitu ya. Si laptop fisiknya sudah connect internet. Ini harus sudah kita pastikan dan koneksi yang stabil, ya. Kemudian di VirtualBox-nya, gitu ya. Di VirtualBox-nya ini sudah kita setting, gitu ya. Kita setting network-nya. Network-nya ini untuk adapter 1 NAT, gitu ya. Supaya nanti begitu Windows-nya connect, gitu ya, maka si Linux-nya juga connect internet, gitu ya. Kemudian adapter 2 nanti bisa kita setting dengan host only lah mungkin ya. Host only juga bisa, gitu ya. Kita host only dengan yang adapter 3 atau kita sesuaikan nanti. Host only-nya saya buat ke yang adapter 3. Saya lihat host only-nya. Saya detailnya. Oh, adapter 2 ya. Ini ada adapter 2. Adapter 2 berarti saya setting host only-nya network yang 2 ya. Oke. Kemudian saya start ini Linux-nya. Jadi pastikan Linux-nya sudah terinstall dan kita nggak ada masalah tentang instalasi Linux lagi. Ya. Untuk booting daripada Linux-nya ini bergantung pada spek laptopnya ya, sama RAM, sama alokasi prosesor yang Anda alokasikan gitu ya. Sebenarnya relatif cepat harusnya. Harusnya cepat ya. Kita tunggu proses bootingnya. Ini saya gunakan masih Ubuntu 18 ya. Anda bisa download Ubuntu yang terbaru.
Dia sudah start HTTP server ya. Usernya saya menggunakan AML, passwordnya. Oke. Sudo su ya, supaya kita masuk super user ya, sudo. Kemudian sampai ada tanda pagar ya, menandakan bahwa di super user. Saya bersihkan ya, biar bersih. Sampai ada tanda pagar. Berikutnya, sebelum kita menginstal database gitu ya, kita install database, kita pastikan web servernya kan sudah jalan dulu ya. Kita lihat IP-nya di sini, IP-nya menggunakan command if config. Di sini kelihatan IP-nya ada 9.1, sedangkan kalau INP0S3-nya 10.0215 adalah IP dari NAT-nya, supaya connect internet ya. Saya coba koneksi internetnya dulu, apakah dia sudah bisa. Nah, dia sudah bisa ya. Koneksi internet sudah bisa, berarti nanti kita bisa melakukan instalasi lebih lanjut. Kemudian IP 9.1 adalah IP adapter yang satunya tadi, yang saya setting ke host only ya. Ya, yang NAT ini menghasilkan IP 10.0 tadi, yang adapter 2 ini adalah yang terhubung dengan host only, berarti terhubung dengan laptop. Maka di sini harus saya setting dulu IP-nya menjadi satu segmen dengan Linux-nya. Ya, yang host only-nya 192.168.9.2. gateway-nya saya setting IP atau tidak tanpa gateway ya, karena ada 2 gateway nggak boleh ya. Oke. Sekarang saya coba untuk koneksi web servernya. Saya gunakan IP 9.1 yaitu IP Linux-nya. Nah, ini ya. Jadi web server dari Linux-nya tadi ini sudah on ya. Kalau masalah web servernya kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Sudah on. Hari ini kita akan menginstal MariaDB ya. Kita install MariaDB. Maka sebelum kita install, kita pastikan apakah paket MariaDB itu ada apa belum. Ya. Maka kita bisa mengecek dengan apt chase search MariaDB. Nah, di situ ada keterangan MariaDB server versi 10.01. Ya. MariaDB server. Maka berarti kita bisa menginstal paket MariaDB ya. Cara menginstalnya cukup mudah, tinggal apt get install MariaDB server. Langsung begini biasanya bisa. Kita klik yes untuk melanjutkan. Kita tunggu, ini tergantung koneksi internetnya juga ya, cepat lambatnya. Karena proses instalasi ini akan download ya, kita nggak menggunakan paket yang terpisah, tapi langsung dari repositorinya, mirror. Ini kalau keterangannya lama di sini ya, 38 menit gitu ya. Tapi ya belum tentu juga gitu ya. Mungkin yang lainnya sedang download atau apa bisa dihentikan dulu kan gitu ya.
Kita tunggu karena di sini ada prosesnya. Mungkin yang belakang bisa terlihat ya. Di sini ada berapa kbps untuk downloadnya, kecepatannya. Ini saya agak lama, kenapa? Karena saya laptopnya menggunakan koneksi wireless ya. Jadi kalau kamu menggunakan kabel harusnya bisa lebih cepat, lebih stabil lah. Ini kalau kita lihat di sini versi daripada MariaDB servernya adalah 10.1.1 ya. Jadi versi 10 MariaDB-nya. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman SQL, Structured Query Language. Oke, sini ada missingnya ya. Ada missingnya, biasanya ada yang gagal. Di sini ada keterangan apt get update atau ini. Kita coba dulu. Kita update dulu. Mungkin ada link yang ada perbaikan ya. Jadi kalau missing. Mudah-mudahan tidak diblokir. Oke, saya coba lagi yang misal Maria servernya.
MariaDB servernya saya coba instalasi lagi. Karena tadi ada yang missing ya, ada yang gagal. Oke. Ada yang sudah nyoba sampai sejauh ini? Selain Anda? Belum? Habis ini dicoba ya. Tapi ini belum selesai ya proses instalasinya. Sampai proses unpackage-nya selesai. Jadi MariaDB salah satu platform database ya. Oke. Sekarang saya coba MySQL min.u root min.p. Ya. Kalau biasanya kan tanpa password ya kalau di Windows ya. Ya. Di sini saya tampilkan show databases. Nah, sama seperti ketika kita menggunakan Windows ya. Tapi ini adalah versi Linux, ini ya, versi Linux. Versi Linux. Jadi sampai di sini untuk proses instalasinya gitu ya, proses instalasi daripada MariaDB tadi sudah berhasil. Di sini kita juga bisa membuat DB database, data definition language dan lain-lain yang kita terapkan seperti ketika di Windows. Contohnya gini, membuat database ya, create database, misalkan DB baru. Maka begitu kita tampilkan show database sama ya. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa use DB baru. DB baru, use DB baru tanpa ya. Sama persis dengan yang kita terapkan di Windows. Ya, kita terapkan di Windows. Sini. Ini tadi cara instalasi database server ya, database server. Tapi mungkin ada halnya ketika kita menggunakan Windows gitu ya. Ketika kita menggunakan Windows kan kita ini apa itu? Ada PHP MyAdmin gitu kan, tahunya kita ya. Ada PHP MyAdmin gitu ya. PHP MyAdmin gitu ya. Ada halaman seperti itu. Kalau kita di Windows. Nah, ada tampilan seperti ini kan? Kalau kita gunakan di Windows ya. Apakah di Linux kita juga bisa menginstal PHP MyAdmin? Bisa. Gitu ya. Bisa. Contohnya gini, saya exit dulu ya. Saya keluar daripada database. apt get install PHP MyAdmin misalnya. Apakah bisa gitu ya? Tapi sebelum mengarah ke sini, alangkah lebih baiknya kalau kita lihat dulu apakah paket PHP MyAdmin itu ada atau tidak. Kan begitu ya. PHP MyAdmin karena dia adalah manajemen tool untuk manage database tapi berupa web ya. Ternyata ada PHP MyAdmin ya. Coba kita install apt get install PHP MyAdmin di Linux. Yes. Kita tunggu dulu proses instalasinya.
Untuk waktu atau durasi proses instalasi antara masing paket satu dengan yang lainnya itu tidak sama ya. Jadi antara ketika kita menginstal web server, Apache, mungkin Nginx, kemudian MariaDB, kemudian phpMyAdmin, itu membutuhkan waktu yang bervariasi karena ukuran file yang akan di-download itu kan tidak sama untuk package-nya. Dan juga bisa jadi koneksi internet yang sedang Anda gunakan saat itu belum tentu sama. Kita tunggu masih 54% ya. Kita coba install phpMyAdmin. Nanti ada manfaatnya. Ketika kita menginstal phpMyAdmin, maka ada beberapa paket yang lain pelengkap itu akan otomatis diinstal. Contohnya begini. phpMyAdmin ini adalah sebuah software web base yang digunakan untuk tool mengakses database kan. Dia membuat database bisa, menampilkan bisa. Nah, dia kan bahasa pemrogramannya PHP. Otomatis ketika saya install phpMyAdmin, maka paket PHP yang menjadi kesatuan dengan web server itu akan diinstal sekalian, gitu ya. Kamu nggak akan install manual modul PHP-nya, gitu ya. Ingat, web server adalah sebuah layanan platform dalam jaringan yang menampilkan halaman web, menerjemahkan bahasa pemrograman web menjadi HTML, ya kan? Di antaranya adalah bahasa pemrograman PHP, ya. Sehingga supaya kita nanti bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP di web server yang kita buat, kita perlu menginstal namanya modul PHP, kan gitu ya. Maka ketika saya menginstal phpMyAdmin, maka otomatis modul PHP-nya nanti akan diinstalkan juga. Kamu nggak akan menginstal secara manual gitu. Oleh karena itu, ketika saya tadi menginstal phpMyAdmin, maka butuh waktu yang lebih lama karena dia juga akan menginstal modul PHP, ya. 92%. Jadi kalau kita belajar seperti ini ya harus sabar ya sambil menunggu. %98. Oke, please choose the web server that should automatically configure phpMyAdmin. Oke, Apache saya. Oke, kemarin kan kita install web servernya Apache ya. Dia PHP-nya versi 7.2 ya, karena ini Ubuntu 18. Nanti kalau kamu install Ubuntu 20 atau 22 mungkin ya, itu nanti PHP-nya baru versi 8 atau berapa gitu. Ya, dia otomatis install modul PHP kan. Padahal tidak, tadi kan kita nggak meminta itu, tapi karena phpMyAdmin membutuhkan modul itu, maka dia otomatis akan diinstalkan. Ini bisa pilih yes, bisa pilih no, ya. Bisa pilih no juga nggak masalah. Di dalam di dalam web server kemarin sudah saya jelaskan bahwa kita mengenal istilah dokumen root ya. Kalau di Apache yang di Windows adalah htdoc ya, tempat untuk menaruh halaman website ya. Kalau di Linux, kalau web servernya adalah Apache, maka dokumen rootnya adalah di var www, iya nggak? Maka saya lihat di cd var www, saya ls tampilkan di isi direktorinya. Maka di situ ada folder HTML. Saya coba masuk HTML, CLS. Di sini
hanya ada file coba.php sama index.php. Sedangkan saya kan ingin mengakses phpMyAdmin kan? Ya, tadi kan saya sudah menginstal phpMyAdmin. Ya enggak? Maka biasanya folder instalasi phpMyAdmin kan berupa file. Kalau misalkan di Windows gitu ya. Misalkan di Windows kita lihat di sini. Ada folder phpMyAdmin. Ini mungkin Anda akan menemukan di sini. Ada folder phpMyAdmin. Ini. Jadi halaman webnya adalah ini gitu ya. Yang bisa menampilkan ini tadi. Yang bisa menampilkan halaman phpMyAdmin ini adalah ini gitu ya. Halaman web ini. Sedangkan di Linux tadi kita kan menginstal kan. Pasti kan dia juga ada halaman webnya. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah lokasinya itu di biasanya usr share phpMyAdmin ls-l gitu ya. Jadi halaman webnya adalah ini. Ini saya copy aja, saya cd titik-titik untuk keluar dari directory cp-min-r ya. Saya akan mengcopy seluruh folder beserta isinya. Ya. phpMyAdmin saya copy ke var www.html. Jadi lokasinya folder phpMyAdmin ini saya akan copy, tak taruh di dokumen root daripada web servernya. Saya enter. Sekarang saya coba masuk lagi ke var www.html ls-l. Ya, ada folder phpMyAdmin ya. Kelihatan? Ini yang phpMyAdmin. Kemudian saya coba akses. Tadi kan IP-nya 9.1 ya. 9.1 ini kan. Saya jelas phpMyAdmin. Usernya root mungkin atau amel. Kalau biasanya kan root tanpa password, tetapi biasanya di Linux tidak diizinkan user root itu. Maka Anda harus membuat user baru. Ya, maka disitulah dibutuhkan pemrograman SQL yang disebut DCL, Data Control Language. Ya. Kalau saya coba amel, apakah bisa sebagai user Linux-nya? Tidak boleh juga akses denied. Ya. Maka saya coba akan membuat user baru di MariaDB-nya. Ya. MySQL min-u root min-p. Oke ya. MySQL kurang ya. MySQL. Enter. Create user. Usernya saya buat misalkan Camelia at localhost. Identified by misalkan password b4esw0rd misalkan gitu ya, titik koma. Saya buat satu user baru, user database ya, user database. Sekarang saya coba saya gunakan user tadi, saya baru membuat user Camelia untuk database-nya ya. Camelia password b4ssw0r. Oke, berhasil login ya. Jadi tadi nggak bisa login ke phpMyAdmin karena si Linux gitu ya. Kalau Windows kan mengizinkan user root tanpa password kan. Tapi Linux dia mewajibkan gitu ya, mewajibkan bahwa Anda harus membuat user selain super user. Oke, bisa diterima ya. Jadi Anda juga bisa menginstal phpMyAdmin ini gitu ya. phpMyAdmin ini di mana? Di Linux ya. Di sini tidak ada akses apa untuk membuat database karena belum kita izinkan ya. Belum kita izinkan.
Nanti akan kita pelajari lagi di DCL, Data Control Language. Kalau Anda ingin belajar lebih cepat, kamu bisa lihat video saya yang di lainnya, Data Control Language di channel saya. Oke, sampai di sini tentang bagaimana cara instalasi MariaDB atau sumber database server di Linux sudah selesai. Terima kasih.